Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Dasgu Mandro. Hari ini Dasgu mau reaction lagi. Tadi sambil makan jeruk, oi. Hari ini Dasgu mau reaction lagi subtema 2, pembelajaran 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan 5, tapi bohong. Enggak. Kalau 1 sampai 6 nanti terlalu lama. Kalau misalnya dari 1 sampai 6 lebih baik live streaming aja kan. Jadi lebih baik dua pelajaran setiap kita nge-reaction ya. Karena mengapa langsung subtema 2? Karena ini subtema 1 pembelajarannya hanya sampai pembelajaran 6 ya. Semua subtema kan sampai pembelajaran 6 saja. Jadi kita lanjut ke pembelajaran 2. Jadi langsung saja, lama-lama lagi kita mulai videonya. Let's go. Hai sahabat pintar, semangat pagi semuanya. Jumpa kembali bersama Bu Guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar semua, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu harap dan juga doakan agar kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk selalu bersemangat. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 5, tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi, pembelajaran ke-1. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Lani telah terpengaruh iklan sirup dari televisi. Iklan yang ditayangkan melalui televisi merupakan salah satu contoh iklan elektronik. Mengapa demikian? Alasannya, televisi merupakan salah satu media elektronik. Adapun yang dimaksud iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Iklan elektronik banyak jenisnya. 3 diantaranya adalah iklan radio, iklan televisi, dan juga iklan internet. Nah, bagaimanakah karakteristik ketiga iklan elektronik tersebut? Yang pertama adalah iklan radio. Radio merupakan media auditif yang bersifat atraktif. Artinya, radio adalah media yang mengandalkan pendengaran untuk menyapa pendengarnya. Oleh karena itu, pemaparan iklan melalui media radio memiliki karakteristik atau ciri khas, yaitu dapat didengarkan melalui audio atau suara saja. Yang kedua adalah iklan televisi. Iklan televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi ya. Iklan televisi sangat menarik karena merupakan kombinasi dari suara, gambar, dan juga gerak. Iklan televisi memiliki karakteristik, yaitu dapat dilihat dan didengar. Oleh karena itu, iklan yang disampaikan melalui televisi sangat menarik perhatian dan juga mengesankan. Yang ketiga, iklan internet. Iklan internet adalah iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Bentuknya beragam. Ada iklan yang hanya dapat didengar, ada pula yang dapat dilihat sekaligus didengar. Melalui internet, informasi dapat disampaikan secara dramatis dan juga interaktif. Nah, anak-anak, berikut ini adalah paparan iklan melalui media radio, televisi, dan juga internet. Yang pertama adalah paparan iklan radio. Iklan melalui radio perlu dibuat naskah sesuai konsep dari produk yang akan diiklankan. Naskah iklan radio mempertimbangkan skenario iklan, baik dialog, monolog, musik, maupun efek suara untuk menciptakan suasana yang mendukung skenario. Berikut ini adalah
paparan iklan melalui media radio. Contohnya iklan pewangi ruangan menggunakan efek suara yaitu suara lalat. Kemudian ada percakapan antara anak perempuan dan juga mamanya. Nah, selanjutnya muncul suara musik. Nah, itulah contoh paparan iklan melalui media radio. Jadi yang terdengar hanya suaranya saja. Berdasarkan naskah iklan radio di atas tadi, berisi ajakan untuk menggunakan segar wangi, pengharum ruangan yang bisa menghilangkan bau tidak sedap dan mengusir lalat dalam sekejap. Nah, selanjutnya paparan iklan dari televisi. Pembuatan iklan televisi diawali dengan membuat rancangan ya, dalam bentuk skrip dan papan cerita, yaitu sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai naskah. Kemudian, rancangan iklan tersebut dibuat di rumah produksi. Berikut ini adalah contoh iklan melalui televisi, yaitu berupa skrip atau papan cerita yang berisi gambar-gambar secara berurutan sesuai dengan naskah iklan. Isi iklan tersebut yaitu cara mudah membuat mulut segar. Hanya dengan permen karet Planet Segar, mulutmu akan terasa segar, sesegar habis menggosok gigi. Nah, berikut ini adalah contoh iklan yang dipaparkan melalui internet yang merupakan iklan internet jenis banner. Iklan internet jenis banner yaitu iklan pada papan iklan mini yang tersebar pada sebuah halaman web. Isi iklan internet tersebut menawarkan produk mie instan dengan merek Yummy Mie. Yummy Mie merupakan makanan cepat saji yang enak jika dinikmati saat masih hangat. Udin menggambar air putih yang dikemas dalam botol. Siti menggambar minuman ringan manis. Kemudian Edo menggambar secangkir kopi. Nah, anak-anak amatilah gambar hasil karya Udin, Siti, dan Edo berikut ini ya. Nah, ini adalah hasil karya Udin, Siti, dan Edo. Mereka membuat aneka gambar minuman. Yang pertama adalah gambar Udin. Udin menggambar air mineral. Air mineral merupakan materi berbentuk cairan. Air mineral termasuk zat tunggal yang berupa senyawa. Air mineral tidak memiliki rasa dan bau. Air sangat penting bagi kehidupan manusia ya. Manusia membutuhkan 8 liter air mineral dalam satu hari, satu malam. Nah, ini adalah gambar Siti. Siti menggambar minuman manis. Minuman ringan manis ini sama dengan air mineral ya. Minuman ringan manis adalah materi yang berbentuk cairan. Akan tetapi, minuman ringan manis bukan zat tunggal. Minuman ringan manis merupakan zat campuran homogen. Nah, yang ketiga ini adalah gambar dari Edo. Edo menggambar secangkir kopi. Secangkir kopi sama dengan minuman ringan. Secangkir kopi adalah materi yang berbentuk cairan dan merupakan zat campuran. Akan tetapi, secangkir kopi tumbuk bukan zat campuran homogen seperti minuman ringan manis, melainkan zat campuran heterogen. Nah, anak-anak, kamu telah memahami tentang materi, zat tunggal, dan zat campuran. Apa sebenarnya materi, zat tunggal, dan zat campuran itu? Materi. Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Misalnya air, batu, pasir, tanah, kayu, besi, emas, plastik, dan oksigen atau udara. Materi dibedakan atas zat tunggal dan zat campuran. Selanjutnya, berikut ini adalah zat tunggal. Zat tunggal atau disebut zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi saja. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada dua jenis unsur, yaitu unsur logam dan non-logam. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur.
Contohnya, unsur senyawa adalah garam, air, dan gula. Selanjutnya, berikut ini adalah zat campuran. Zat campuran merupakan zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat atau materi. Berdasarkan sifatnya, zat campuran terdiri atas zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Contohnya sirup atau campuran gula, pewarna, dan juga air. Selain itu, contoh lainnya adalah larutan oralit yang merupakan campuran air dan garam. Selain itu, ada juga udara yang merupakan campuran dari gas-gas. Nah, kemudian zat campuran heterogen, yaitu campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Contohnya air kopi tumbuk, air dengan tanah, dan juga air dengan minyak. Mereka tidak bisa tercampur secara sempurna dan merata ya. Nah, anak-anak, selanjutnya ayo kita berlatih. Buatlah kesimpulan tentang materi berdasarkan uraian di atas tadi. Buatlah kesimpulan dalam bentuk bagan tentang materi lengkap dengan jenis materi berdasarkan komponen penyusunnya beserta contohnya. Bentuk bagannya seperti berikut ini ya, anak-anak. Kalian tuliskan materi, dibagi menjadi zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Kemudian zat campuran terdiri dari campuran homogen dan heterogen. Contoh unsur antara lain oksigen, nitrogen, karbon, dan hidrogen. Contoh senyawa ada air, gula, dan garam. Contoh zat campuran homogen ada sirup, oralit, dan juga udara. Sedangkan contoh zat campuran heterogen ada air dan kopi, air dan tanah, dan juga air dan minyak. Nah, anak-anak, itulah bagan tentang materi yang berupa zat tunggal dan juga zat campuran ya. Semoga kalian bisa lebih memahami. Selanjutnya, ayo kita mencoba. Kamu telah mengetahui adanya zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Apakah kamu sudah bisa menuliskan perbedaan antara zat campuran homogen dan zat campuran heterogen? Coba sekarang lakukan percobaan di bawah ini ya. Selanjutnya, berdasarkan hasil percobaanmu, tuliskan perbedaan-perbedaan antara zat campuran homogen dan campuran heterogen. Lakukan percobaan membuat larutan air gula dan air kopi ya. Adapun bahan dan peralatan yang harus dipersiapkan sebagai berikut. Yang pertama, peralatannya siapkan gelas plastik transparan dan juga sendok plastik. Bahan-bahannya air, gula putih, dan juga kopi bubuk. Langkah-langkah percobaan sebagai berikut ya. Percobaan pertama, masukkan air ke dalam gelas plastik transparan. Selanjutnya, masukkan gula putih ke dalam gelas yang sudah berisi air. Aduk gula hingga larut dalam air. Diamkan beberapa saat. Kemudian, percobaan kedua, masukkan air dalam gelas plastik transparan. Selanjutnya, masukkan kopi bubuk ke dalam gelas yang sudah berisi air. Aduk kopi hingga larut dalam air dan diamkan beberapa saat ya. Yang ketiga, bandingkan hasil kedua larutan bersama teman satu kelompokmu. Lalu buatlah laporan hasil percobaanmu itu dengan menuliskan hal-hal berikut ini. Tuliskan nama anggota kelompok, lalu tuliskan percobaan yang dilakukan. Dan jangan lupa tuliskan alat, bahan yang digunakan, serta cantumkan dan laporkan hasil percobaan kalian. Kemudian yang terakhir, kalian bisa presentasikan laporan yang kalian buat itu ya. Kemudian kumpulkan hasil laporan kepada Bapak atau Ibu guru. Nah, anak-anak, kalian bisa menuliskan laporan pada kolom berikut ini. Ini adalah contoh laporan hasil percobaan. Dituliskan anggota kelompoknya ya, isi dengan nama anggota. Lalu percobaan yang dilakukan yaitu membedakan zat campuran homogen dan heterogen. Lalu tuliskan juga alat percobaan serta bahan-bahannya. Jangan lupa tuliskan hasil percobaan, yaitu perbedaan antara larutan gula dan larutan kopi.
sifat larutan gula akan tercampur sempurna, sedangkan sifat larutan kopi tidak tercampur sempurna. Nah, anak-anak, kesimpulannya, larutan gula merupakan zat campuran homogen, sedangkan larutan kopi merupakan zat campuran heterogen. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat yang baik, semangat pagi semuanya. Jumpa kembali bersama Bu Guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik, apa kabarnya kalian semua pagi hari ini? Bu Guru selalu harap dan doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu bersemangat ya. Pagi hari ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 5, tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 1, benda tunggal, dan campuran, pembelajaran ke-6. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi ini, marilah kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Lani dan teman-teman mempunyai kesukaan di bidang seni yang berbeda. Lani suka menyanyi, Dayu suka menari, Udin, Beni, dan Siti suka menggambar. Perbedaan itu dapat memperkaya pengetahuan kami di bidang seni. Meskipun beragam, kami tetap rukun. Anak-anak, wilayah Indonesia membentang luas dari Sabang sampai Merauke. Bentang alam ini merupakan salah satu alasan Indonesia kaya akan keragaman budaya. Keragaman budaya diantaranya berupa upacara adat, rumah adat, tari-tarian, dan berbagai lagu daerah. Hampir setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing. Keberagaman suku bangsa dan budaya tidak membuat bangsa Indonesia terpecah belah. Terbukti, bangsa Indonesia tetap rukun dan bersatu. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa kita yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun kita terdiri atas berbagai suku yang beraneka ragam budaya daerahnya, namun kita tetap satu bangsa Indonesia. Kita bersatu padu di bawah falsafah dan dasar negara Pancasila. Nah, anak-anak, coba kalian amati gambar berikut ini ya. Apa menurutmu kerukunan itu? Apakah gambar di atas ini mencerminkan kerukunan? Coba kalian tuliskan pendapatmu ya mengenai gambar di atas pada kolom berikut ini. Kerukunan adalah keadaan tentram, damai, terpeliharanya persatuan dan kesatuan karena adanya sikap saling menghormati, toleransi, menjaga ketertiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara, serta menghargai perbedaan suku, bangsa, ras, dan golongan. Itulah yang dimaksud dengan kerukunan ya. Nah, gambar tersebut mencerminkan kerukunan karena gambar menunjukkan keberagaman pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Orang-orang saling bergandengan tangan dengan wajah yang ramah serta saling menghargai. Anak-anak, hidup rukun harus dilakukan antara sesama anggota masyarakat. Hidup rukun akan membuat persatuan dan kesatuan bangsa semakin kuat. Agama dan suku setiap anggota masyarakat tentu berbeda. Walaupun berbeda, anggota masyarakat harus hidup rukun, saling membantu dan juga menolong. Misalnya, bekerja sama dalam kebersihan dan keamanan lingkungan. Hidup menjadi lebih baik dan nyaman jika hidup dengan rukun.
Nah, anak-anak, apa wujud perilakumu untuk hidup rukun sebagai warga masyarakat? Coba kalian tuliskan ya dalam kolom berikut ini. Wujud perilaku untuk hidup rukun sebagai warga masyarakat itu diantaranya adalah berteman dengan siapa saja, mempererat tali persaudaraan, saling menghargai perbedaan, tolong-menolong antar sesama, menghindari perselisihan, berkomunikasi dengan baik, toleransi dan tepat selera, serta menciptakan keadaan aman dan nyaman. Itulah beberapa perilaku untuk mewujudkan hidup rukun sebagai anggota masyarakat ya. Hidup rukun juga harus diwujudkan antar umat beragama. Di Indonesia ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Banyak imbauan dan ajakan dari pemerintah untuk hidup rukun dan damai antar umat beragama. Nah, kalian perhatikan ya gambar berikut ini. Nah, di sini ada sebuah gambar. Coba kalian amati ya. Nah, anak-anak, apakah gambar ini merupakan bentuk suatu iklan? Coba kalian tuliskan pendapatmu pada kolom berikut ini. Setelah diamati, ternyata gambar itu merupakan sebuah iklan yang diterbitkan oleh sebuah instansi pemerintah, yaitu Instansi Pusat Kerukunan Umat Beragama, Kementerian Agama Republik Indonesia. Iklan tersebut berisi tentang penyelenggaraan Lomba Kerukunan Umat Beragama. Kegiatan lombanya itu berupa fotografi, video iklan layanan masyarakat, mobile app games, march, dan himne kerukunan beragama. Iklan tersebut berisi banyak informasi. Iklan berisi pengumuman lomba. Tujuan iklan itu untuk menarik perhatian masyarakat agar mau mengikuti lomba yang akan diadakan tersebut. Nah, anak-anak, coba kalian carilah sebuah iklan pada media cetak. Kemudian kalian tempelkan ya. Lalu kalian tuliskan apa isi iklan dari media cetak tersebut. Tuliskan pada kolom berikut ini. Iklan sering muncul di media cetak maupun media elektronik. Berbagai benda atau barang ditawarkan melalui iklan. Berbagai alat musik pun seringkali ditawarkan melalui iklan. Mari mengenal alat musik melodis. Alat musik melodis merupakan alat musik yang digunakan untuk memainkan melodi. Jadi, alat musik tersebut dapat digunakan untuk memainkan melodi lagu sesuai dengan tangga nadanya. Ada beberapa contoh alat musik melodis, misalnya seruling atau pianika. Berikut cara memainkan kedua alat musik tersebut ya. Kalian simak baik-baik. Cara bermain seruling. Seruling dimainkan dengan cara ditiup. Hasil tiupan rata dan berbunyi tu, bukan hu. Perhatikan posisi jari untuk mendapatkan nada-nada tertentu. Nah, ini adalah cara bermain pianika. Pianika dimainkan dengan cara meniup selang peniup dan menekan tuts pianika. Berikut nada-nada yang ada dalam pianika ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pintar, semangat pagi semuanya. Jumpa kembali bersama Bu Guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar semua, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu harap dan doakan agar kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh iya, jangan lupa untuk selalu bersemangat. Pagi ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 5, tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi, pembelajaran kedua.
Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Di ruang keluarga Siti ada beberapa alat elektronik. Siti membersihkannya dengan hati-hati. Apa sajakah alat-alat elektronik yang ada di ruang keluarga Siti? Coba kalian perhatikan baik-baik ya. Yang pertama adalah televisi. Sebagai salah satu media elektronik, televisi mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Televisi berfungsi untuk menghibur, mendidik, dan memberi informasi. Televisi memberikan banyak informasi bagi pemirsanya. Salah satu bentuk informasi yang ditayangkan televisi adalah iklan. Televisi sebagai media audio visual menayangkan iklan yang dapat dilihat, didengar, dan ditunjang dengan teks sehingga dapat menarik perhatian masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, radio. Sama halnya dengan televisi, radio juga mempunyai fungsi penting bagi masyarakat umum. Fungsi radio yaitu sebagai sarana penerangan, pendidikan, hiburan, dan sarana propaganda. Iklan radio berupa kombinasi dari bunyi dan kata-kata atau voice dan efek suara atau sound effect. Iklan radio hanya dapat didengar, tidak dapat dilihat seperti iklan televisi. Oleh karena itu, radio dikenal sebagai media audio. Nah, alat selanjutnya adalah komputer. Seperti televisi dan radio, komputer juga sebagai media elektronik ya. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, seperti input dan output suatu informasi atau data. Ketika dihubungkan dengan layanan internet, komputer bisa menjadi sarana promosi atau iklan bisnis. Layanan internet di komputer sebagai sarana promosi atau iklan dapat menjangkau wilayah yang sangat luas dengan biaya murah. Nah, anak-anak, televisi, radio, dan layanan internet di komputer tadi ternyata mempunyai salah satu fungsi yang sama, yaitu sebagai sarana promosi atau iklan. Oleh karena itu, ada istilah iklan elektronik. Berdasarkan media yang menyajikan iklan elektronik, televisi, radio, dan layanan internet di komputer dapat disebut sebagai unsur iklan elektronik. Sekarang saatnya kita berlatih. Apakah yang dimaksud dengan iklan elektronik itu ya anak-anak? Coba kalian tuliskan dalam kolom berikut ini. Iklan elektronik itu adalah iklan yang disampaikan melalui media elektronik, seperti misalnya radio, televisi, dan juga internet. Dalam menyajikan iklan elektronik harus memperhatikan beberapa unsur iklan agar menarik perhatian masyarakat seperti berikut ini. Nah, ini adalah unsur-unsur iklan supaya menarik. Yang pertama, adanya perhatian atau attention. Iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum ya, anak-anak. Yang kedua, minat atau interest. Setelah mendapatkan perhatian, unsur iklan harus ditingkatkan menjadi minat. Apabila minat sudah ada, maka akan timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. Lalu yang ketiga, keinginan atau desire. Iklan hendaknya mencakup cara untuk menggerakkan keinginan konsumen. Selanjutnya, yang keempat, rasa percaya atau conviction. Untuk mendapatkan rasa percaya dalam diri konsumen, sebuah iklan harus ditunjang berbagai kegiatan peragaan. Kegiatan peragaan diantaranya seperti pembuktian atau sebuah kata-kata. Selanjutnya yang kelima, adanya tindakan atau action. Tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasanya.
Nah, anak-anak itulah unsur-unsur iklan agar iklan tersebut dapat menarik konsumen untuk membeli dan menggunakan produk atau jasa yang ditawarkannya. Nah, kamu telah mengetahui unsur-unsur iklan secara umum. Sekarang, coba sebutkan unsur-unsur iklan elektronik pada radio, televisi, dan juga internet ya. Lakukan kegiatan dengan mengisi kolom berikut ini. Nah, berikut ini adalah sebuah tabel yang harus kalian isikan ya. Unsur iklan elektronik dari radio, televisi, dan juga internet. Misalnya, yang ada di radio, unsur iklan adalah perhatian, minat, keinginan, rasa percaya, dan juga tindakan atau action. Begitu juga dengan televisi dan juga internet. Harus ada perhatian, minat, keinginan, rasa percaya, dan juga tindakan. Itulah unsur-unsur iklan elektronik ya anak-anak. Siti dan keluarga selesai membersihkan rumah dan lingkungannya. Saatnya keluarga Siti beristirahat. Mereka beristirahat di ruang keluarga sambil menonton televisi. Sebelum menyajikan minuman, ibu menanyakan minuman yang diinginkan ayah, Siti, dan juga adik. Ternyata minuman yang diinginkan ayah, Siti, dan adik berbeda-beda. Ayah ingin kopi panas, Siti ingin air putih dingin, dan adik ingin es teh. Berbeda lagi dengan minuman yang diinginkan ibu Siti. Beliau menginginkan teh panas. Siti membantu ibu menyiapkan minuman. Ibu menyiapkan hidangan kecilnya. Ibu ingin membuat bakwan. Coba kamu perhatikan adonan bakwan yang dibuat ibu Siti. Adonan bakwan yang terdiri atas tepung terigu dan sayuran tidak tercampur secara merata. Adonan bakwan ibu Siti merupakan zat campuran heterogen. Sementara itu, Siti sibuk menyiapkan berbagai minuman. Inilah minuman yang dibuat oleh Siti. Yang pertama, air dalam gelas pada gambar hanya terdiri atas satu zat, yaitu air mineral saja. Air dalam gelas tersebut tidak berubah rasa dan tidak berubah bentuknya. Oleh karena itu, air putih dalam gelas tersebut merupakan zat tunggal. Yang kedua adalah segelas es teh yang dibuat Siti merupakan zat campuran heterogen ya. Contoh campuran heterogen adalah teh dengan air. Selain itu ada perasan jeruk nipis dan juga es. Lanjut ke minuman yang ketiga. Segelas kopi memiliki 3 materi, yaitu air, gula putih, dan bubuk kopi. Dalam dasar gelas tampak adanya endapan kopi yang tidak larut sempurna dengan air dan gula. Jadi air kopi termasuk zat campuran heterogen ya anak-anak. Nah, yang keempat, segelas teh manis merupakan perpaduan 3 materi, yaitu air, teh, dan gula putih. Perpaduan tersebut pada gelas tampak tercampur merata atau sempurna. Jadi, teh manis termasuk zat campuran homogen. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa minuman. Ada yang terdiri dari zat tunggal, ada juga yang terdiri dari zat campuran. Ada zat campuran heterogen dan juga ada zat campuran homogen. Siti dan ibu selesai bersamaan. Siti dan ibu membawa air dan hidangannya ke ruang tamu. Sementara itu, ayah dan adik Siti sedang menonton pertunjukan tari di televisi. Siti tertarik pada tarian yang ditampilkan penari di televisi tersebut. Setiap tarian menampilkan berbagai variasi pola lantai. Yang pertama menunjukkan pola lantai yang dilalui oleh seorang penari. Yang kedua menunjukkan garis di lantai yang dibuat oleh formasi kelompok. Pada dasarnya ada 2 pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Pola lantai vertikal atau lurus, ciri pola lantai vertikal atau lurus adalah penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lurus memberi kesan sederhana tapi kuat. Berikut gambar pola lantai vertikal. Kemudian pola lantai diagonal. Pada pola lantai diagonal, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Berikut gambar pola lantai diagonal. Selanjutnya, pola lantai garis melengkung.
Pada pola lantai garis melengkung, penari membentuk garis lingkaran, pola lantai lengkung ular, dan pola lantai angka 8. Berikut contoh pola lantai garis melengkung ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, tadi teman-teman sudah bisa melihat ada 2 pembelajaran. Waduh, ini videonya panjang banget. Ya, tapi gak apa-apa lah ya. Let's go. Gak bisa OBS dan gak ada live. Gak ada teman-teman. Jadi maaf. Oke teman-teman, mungkin sampai segini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.